Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bisayatal hasanata tamhuha wa khuliqan nasa bi khuluqin hasan. Ibu dan bapak-bapak jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Kapan rasa syukur tak henti-henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Pak Tawi ada koran alas kaki. Di mana pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam ruangan masjid ini untuk melanjutkan tausiah atau taklim yang secara rutin kita laksanakan setiap Ahad pagi di masjid ini. Baik ibu dan bapak-bapak, hari ini saat ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah Muharram, tanggal 6 Muharram kalau tidak salah hari ini. Tema yang untuk disampaikan hari ini adalah Muharram dalam pandangan Islam. Kenapa saya mengambil tema itu? Karena masih ada di masyarakat umat Islam ini yang memandang negatif terhadap bulan Muharram ini. Ada yang memandang Muharram bulan keramat, Muharram bulan sial, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Islam memandang tentang bulan Ramadan ini. Ibu dan bapak-bapak, Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram. Muharram asal kata dari haram, artinya suci. Tidak boleh melakukan sesuatu, itu artinya haram. Ya. Muharram termasuk bulan yang istimewa. Di dalam Al-Quran surat ke-9 ayat 36 Allah menyebutkan keistimewaan bulan Muharram itu. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Ya. Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arbatun hurum. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Zalikat dinul qayyim, demikianlah ketetapan Allah, ketetapan agama. Wala taslimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu melakukan kezaliman di bulan itu. Al-ayah. Jadi bulan-bulan dalam penanggalan Hijriah itu sudah ditetapkan oleh Allah kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ada 12 bulan. Allah juga telah menentukan minha arbaatun hurum, ada 4 bulan haram.
Arti bulan haram, bulan yang diagungkan, yang disucikan. Pada bulan itu tidak boleh melakukan peperangan. Lalu di Al-Quran tidak disebutkan minha arbatun hurum itu, 4 bulan haram itu bulan apa. Nah, kita kembali ke hadis yang menjelaskan itu. Ada 2 hadis yang menjelaskan itu. Pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang kedua Imam Bukhari dan Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari salah satunya adalah as-sanatasna asyara syahran minha arbatun hurum. Dalam setahun ada 12 bulan minha arbatun hurum, kemudian ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat. Bulan haram itu ada 3 yang berurutan. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab. Terletak antara Jumadil Tsani dan Sa'ban. Nah, jadi 4 bulan haram ini minha arbatun hurum itu dijelaskan oleh hadis, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab yang terpisah. Ini bulan-bulan istimewa setelah bulan Ramadan. Istimewa Ramadan itu tetap di atas, kemudian diikuti oleh 4 bulan itu. Yang kata para ulama, barang siapa yang beramal soleh di 4 bulan haram itu pahalanya berlipat. Sebaliknya kalau melakukan dosa di bulan itu, dosanya juga berlipat. Oleh karena itu manfaatkan kehadiran bulan haram ini dengan memperbanyak amal soleh. Bukannya ditakuti, dianggap sial. Sehingga di sebagian tempat Muharram adalah bulan keramat, yang orang tidak boleh melakukan pertama perjalanan. Kenapa ini bulan sial? Kalau melakukan perjalanan di bulan Muharram akan mendapatkan kesulitan. Ini mitos. Yang kedua, tidak boleh keluar rumah mulai 1 Muharram tadi. Karena ini adalah bulan haram. Yang ketiga, bulan haram adalah bulan pesta makhluk halus. Oleh karena itu jangan keluar rumah, kaget terganggu oleh makhluk halus itu. Yang keempat, tidak boleh pindah rumah di bulan Muharram ini. Ini karena bulan keramat. Yang kelima, tidak boleh mengadakan hajatan pernikahan. Coba jingak bulan Muharram ini. Kebenaran pula barengan dengan corona. Ada sikap 2 lah yang berani mengadakan itu. Kalau tidak, karena anggapan ini sudah terlanjur turun-menurun, maka hajatan, terutama pernikahan, itu sangat dihindari oleh orang-orang tertentu. Karena bulan Muharram bulan keramat. Kalau di zaman jahiliyah dulu, ibu-ibu dan bapak-bapak, bulan yang dianggap sial itu adalah bulan Syawal. Sehingga di bulan Syawal, orang kafir Quraisy dulu tidak mau menikahkan anak. Lalu muncul hadis disampaikan oleh Aisyah, aku dinikahi oleh Rasulullah pada bulan Syawal dan serumah dengan beliau pada bulan Syawal. Coba istri yang mana yang tidak berbahagia dengan cara seperti ini? Untuk apa hadis ini keluar? Untuk membantah anggapan orang kafir Quraisy tentang kesialan bulan Syawal. Mereka tidak mau menikahkan anak di bulan itu, maka dibantah oleh Rasulullah dan Aisyah menikah di bulan Syawal. Lalu di anggapan umat Islam, sebagai besar umat Islam, bulan sial itu apa? Zulqaidah sama Muharram. Ini bulan-bulan sial. Selalu saya sampaikan Zulqaidah bulan terjepit. Siapa yang kawin di bulan itu, awas, rumah tangganya terjepit ekonominya dan sebagainya. Aku bantah, aku nikah di bulan Zulqaidah, tidak ada terjepit-jepit baik.
Nah ini anggapan semacam ini harus kita hapus, karena ini mengarah kepada syirik. Yang dalam kajian ilmu tauhid inilah yang disebut dengan tiaruh atau tatayur, itu merasa sial terhadap sesuatu yang tidak ada dalil qat'inya. Merasa sial kalau ada burung gagak bersuara malam hari di rumah itu sial, itu besok ada yang meninggal, itu macam-macam. Nah itu bulan Muharram. Minha arbatul hurum, dia termasuk bulan yang suci, yang diagungkan. Jangan takut untuk melakukan sesuatu kebaikan di bulan ini. Seluruh bulan itu baik. Kata Ali bin Abi Thalib, seluruh bulan itu baik. Yang membuat kita tidak baik itu, yang membuat bulan itu tidak baik bukan bulan, tapi kita. Pak Tawi dipanggil. Ya. Rasanya suara aku tuh kecil, tamat, tidak bulatnya. Nah itu, ya, itu bulan Muharram, keagungan bulan Muharram. Allah yang mengagungkannya, mensucikannya. Ya. Jadi kalau ada anggapan macam-macam terhadap bulan ini, ya, maka kita dapat meluruskan kenyataan itu. Yang kedua, bulan Muharram itu bulan yang agung adalah bulan ini disandarkan kepada Allah. Dalam hadis disebutkan, Abdulus Syam ba'da Ramadan Syahrul Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, Muharram, Syahrullah, di bulan Muharram. Nah, jadi di bulan Muharram ini ada perintah kita, salah satunya dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Puasa secara mutlak kata para ulama. Artinya mulai tanggal 1 tadi dan seterusnya silakan puasa, tapi jangan sampai 1 bulan. Karena tidak ada puasa yang 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya mulai dari tanggal 1 tadi nak puasa, silakan. Mungkin sampai tanggal 27 atau 26 Muharram berhenti. Nah itu. Jadi dalam bulan Muharram ini ada perintah untuk melakukan kebaikan, amal. Tidak ada perintah untuk menjadikan bulan Muharram menjadi bulan duka cita, menjadi bulan untuk memperingati kesedihan atas kematian cucu Rasulullah Husain di padang Karbala. Tidak ada perintah itu. Kan ada sebagian kelompok yang mengaku Islam, ketika nanti pada tanggal 10 Muharram, kalau dulu TPRI masih menayangkan, tidak tahu sekarang, mereka berkumpul di padang Karbala, lalu mereka menyiksa diri mereka sendiri, menjilat-jilat diri sendiri, memukul-mukul diri sendiri, membayangkan betapa pedihnya penderitaan Husain ketika dibunuh di Karbala itu. Jadi tidak ada perintah untuk tahun duka cita, bulan duka cita, sedih, kesedihan, bukan. Tidak ada itu. Nah itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi ada perintah untuk melaksanakan berbagai amal soleh, terutama puasa. Kalau kita tidak puasa tadi tanggal 1 dan seterusnya, jangan tidak tanggal 10 Muharram. Itu namanya puasa Asyura. Asyura itu artinya 10. Adapun asbabun nuzulnya, kenapa sampai puasa Asyura itu ada? Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi di sana berpuasa. Lalu beliau bertanya, puasa apa kamu ini? Lalu dijawab oleh orang-orang Yahudi, hari ini adalah hari yang mulia, hari yang baik,
Karena pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran musuh. Lalu Nabi Musa berpuasa untuk mensyukuri nikmat Allah. Dan kami pun berpuasa, kata orang-orang Yahudi. Lalu kata Rasulullah, kami lebih berhak daripada kamu kepada Nabi Musa itu. Maka Rasulullah pun berpuasa dan beliau mengajak para sahabatnya, menyuruhkan orang-orang untuk berpuasa Asyura. Itu asbabun nuzul perintah anjuran puasa Asyura itu. Ketika beliau melihat orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Asyura itu, Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Fir'aun dan tentaranya tenggelam, Bani Israel dan Nabi Musa selamat sampai ke seberang. Ya, itu satu peristiwa yang sangat bersejarah. Nabi Musa bersyukur atas pertolongan Allah ini, lalu dia berpuasa. Namun ibu-ibu dan bapak-bapak, menurut riwayat hadis dari Aisyah, Rasulullah itu sudah berpuasa Asyura ketika masih di Mekah. Karena orang-orang kafir Quraisy juga berpuasa tanggal 10 itu. Tapi beliau tidak ngajak orang, dia ikut saja berpuasa. Setelah perintah puasa Ramadan turun tahun kedua Hijriah, maka beliau pun bersabda, siapa nak puasa Asyura silakan, yang tak puasa juga tak apa-apa. Hukumnya jadi sunnah. Karena sebelum perintah puasa Ramadan turun, menurut riwayat, puasa Asyura adalah puasa wajib. Setelah perintah Ramadan turun, maka hukumnya sunnah. Yang nak puasa silakan, yang tidak apa-apa. Lalu ketika Rasulullah, Ibnu Abbas menyampaikan riwayat, ketika Rasulullah sedang mengajak puasa Asyura kepada para sahabat, lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, puasa Asyura itu, hari Asyura itu hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka kata Rasulullah, kalau itu tahun depan kita akan puasa mulai tanggal 9, supaya kita beda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Lalu kata Ibnu Abbas, sayang, tahun depan itu usia Rasulullah tidak sampai lagi. Beliau meninggal sebelum Muharram. Menurut para ahli hadis dan para ahli fikih, walaupun Rasulullah tidak mengerjakan puasa tanggal 9, namun apa yang diucapkan beliau itu sudah menjadi dalil untuk kita melakukan puasa. Oleh karena itu, jemaah pengajian rahimakumullah, puasa Asyura itu dimulai dari tanggal 9, namanya puasa Tasu'ah. Ya, jadi tanggal 9 kalau tidak salah hari Rabu, kemudian tanggal 10 hari Kamis, ya, nah itu puasa Asyura. Nah, tanggal 10 dapat pahala dua. Ya, pahala puasa hari Senin, hari Kamis, dan puasa hari Asyura dapat 2 pahala. Kalau mau diniatkan rangkap boleh, tidak diniatkan juga insya Allah sudah termasuk di puasa Asyura. Bagusnya diniatkan, sengaja aku makan sahur untuk puasa sunnah hari Asyura dan puasa sunnah hari Senin karena Allah. Nah, jadi dapat 2 pahala kita. Nah, jadi puasa Asyura itu jangan sampai ditinggalkan. Sebab apa? Keutamaannya ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai berikut. Siyamu yauma Asyura, kata Rasulullah, ihtasabu alallahi ayyukaffiras sanata qablihi. Puasa Asyura, aku berharap, kata Rasulullah, Allah mengampuni dosaku setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah, Allah akan mengampuni dosa kita tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Puasa Asyura, aku berharap Allah akan mengampuni dosaku tahun yang lalu
Jadi kalau kita punya dosa dari Muharram tahun yang lalu ke Muharram sekarang ini, insya Allah akan dihapuskan oleh Allah kalau kita mengerjakan puasa Asyura niat lillahi ta'ala. Walaupun kata para ulama yang dihapus itu dosa-dosa kecil, tapi lumayan. Karena dosa kecil bisa menjadi dosa besar kalau dilakukan terus-menerus tanpa dimintakan ampun. Kalau dosa besar tidak bisa dihapus dengan ibadah, tapi dihapus dengan taubat. Menghentikan, menyesal, janji tidak lagi melakukan perbuatan itu. Nah, ini jaminan Allah kepada kita yang mau melakukan kebaikan di bulan Muharram ini, utamanya puasa. Kalau setiap hari bulan Muharram tidak bisa puasa, cukup kalau kita puasa hari Senin Kamis, di situ sudah termasuk. Kalau saya di situ Senin Kamis itulah kita rangkapkan dengan puasa Muharram. Jadilah lumayan, dapat 8 kali itu. Ya. Nah, jangan nian incar puasa Asyura itu. Ya, di grup-grup itu sudah saya sebar itu kalender puasa sunnah setiap bulan. Ya. Nah, itu ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, keutamaan-keutamaan di bulan Muharram ini. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak salawat, memperbanyak istighfar, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Karena ini adalah bulan istimewa, sayang untuk kita lewatkan. Allah sangat kasih dengan kita. Umur Rasulullah pendek, tentu amal ibadah yang dilakukannya juga dikit, maka Allah beri ada waktu yang kalau kita manfaatkan akan memberikan kebaikan atau pahala yang banyak bagi kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak, itu tentang bulan Muharram dan amalan sunnah yang dianjurkan. Lalu ketika bulan Muharram datang, tahun lama kita tinggalkan, apa sebaiknya yang kita lakukan? Ibu dan bapak-bapak, di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, tadi sudah saya bacakan, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah menyuruh kepada kita orang-orang beriman supaya bertakwa. Takwa bekal yang sebaik-baiknya. Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman. Artinya apa? Memperbanyak bekal. Setiap pergantian waktu, utamanya tahun, bukannya kita menjadi bergembira ria, tapi sedih kita ini. Semakin dekat, semakin dekat ke akhirat. Berganti tahun ini, ketemu tanggal lahir, bulan lahir, tidak usah motong tumpeng, tidak usah nyalakan lilin. Kenapa? Umur kita berkurang, semakin dekat. Kok dirayakan seperti itu? Nah, begitulah. Ya. Tahun baru mengingatkan kepada kita, dan jangan lupa dengan ingat yang firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya, bekal yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Ligot di situ para ulama ada yang mengartikannya kiamat. Karena kiamat semakin dekat ligot. Kaidah bahasa Arab mengatakan ligot itu besok. Besok itu begitu hari ini besok, begitulah. Ya. Waktu yang akan datang. Apa yang kita persiapkan untuk akhirat? Ya. Bahasa ininya namanya muhasabah atau introspeksi diri. Ayat ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Hisablah diri kamu
sebelum kamu dihisap. Persiapkanlah bekal, karena kehidupan di masa yang akan datang adalah kehidupan yang tidak pernah akan berakhir lagi. Nah, kita selalu melakukan itu. Umar bin Khattab melakukan hisab itu setiap malam. Jadi begitu dia bangun subuh, kaget nak tidur, sebelum tidur dia berwuduk dulu. Tentu sudah sholat, wuduk. Lalu sebelum berbaring dia merenung, mulai bangun subuh tadi sampai nak tidur ini apalah yang dilakukannya. Oh, jam ini jam ini tadi ke sana melakukan ini, terus diintrospeksinya. Nah, kita barangkali tidak pernah itu, begitu ngantuk kemplang langsung tidur. Kadang-kadang sholat isya lagi belum langsung tidur. Jadi beliau melakukan hisab dulu terhadap diri. Oh, kalau itu hari ini lebih banyak yang berbuat salah daripada berbuat baik, besok perbaiki. Sebaliknya kalau dia banyak melakukan perbuatan baik, maka beliau akan mempertahankan apa yang dilakukan itu dan akan ditingkatkan. Nah, begitulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini. Nah, kita setahun sekali kalau bulog lakukan hisab seperti itu. Ibu dan bapak-bapak, itulah yang perlu kita pahami dari bulan Muharram dan bulan-bulan yang lainnya. Tentu jangan mentang-mentang 4 bulan ini istimewa lalu bulan lain kita sepelekan, jangan. Jangan mentang-mentang bulan ini kalau melakukan dosanya besar, kalau itu bulan lain tidak apa-apa, kecil dosanya, bukan seperti itu. Tapi inilah wadah yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita dapat memperbanyak pahala, memperbanyak kebaikan dengan bulan-bulan yang istimewa ini.